Hai Capricorn, selamat datang di Fortune Star 222. Gue Lucky, siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan mid Juli sampai mid Agustus, khususnya untuk asmara. Oke. Untuk kamu semua yang punya Capricorn di birth chart kalian, eh, ini pesannya bisa untuk kalian dan cross watcher untuk kalian siapapun yang memang lagi punya hubungan atau koneksi dengan seorang Capricorn. Message bisa untuk kamu juga, energinya bisa tertukar. Oke, tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri. Di sini gue cuma bacain energi yang ada. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak. Artinya kalau memang tidak sesuai, coba nonton ya moon sign kalian, ascendant sign kalian, Jupiter, Venus, bahkan sampai North Nodes kalau perlu. Oke. Untuk relationship, gue saranin untuk menonton Venus sign kalian ya. Juga Jupiter untuk yang lebih serius levelnya, karena itu tentang lebih ke spouse ya, istri dan suami. Dan untuk yang laki, gue saranin untuk nonton Mars sign kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik ya, isi data-data kalian dan kalian akan dapat berchart kalian di save, karena itu sangat penting untuk mempelajari diri kita sendiri. Dan kalau memang nggak resonate, kalau emang nggak sesuai, mungkin belum kejadian, namanya juga ramalan ya. Jadi dicek lagi ntar 2 tahun lagi. Ada loh yang 2 tahun lagi baru kejadian. 2 minggu lagi, sebulan lagi, oke, tergantung. Kalau emang benar-benar nggak resonan ya cek aja moon sign, ascendant ya. Ascendant signs itu untuk apapun yang akan termanifestasi secara fisik ke kita, itu ascendant sign. Dan untuk apa namanya, untuk emosional kita, perasaan kita, itu ngelihatnya moon sign. Jadi kalau kita ingin tahu dasarnya apa orang itu berbuat sesuatu atau berpikir sesuatu, itu biasanya ngelihatnya dari moon sign. Karena seseorang itu bertindak dan berpikir berdasarkan emosionalnya. Oke? Moon sign itu penting. Dan untuk North Nodes itu adalah destiny kita, takdir kita. Oke? Apalagi secara gue bacanya selalu gue kaitkan dengan astrologi. Jadi jangan heran kalau gue ngomong rumah 1, rumah 2, rumah 3, karena secara general konstelasi zodiak itu ada 12 rumah ya, 12 rumah dari Aries sampai Pisces. Aries sebagai yang pertama, karena gue lagi bacain Capricorn kalian ada di rumah pertama. Oke? Supaya kita sama-sama. Jadi ini general reading ya, nggak ada nama kalian di sini, jadi jangan baper. Gua tanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Di sini gue cuma membaca energi apa adanya. Gue tidak hanya, gue nggak akan membaca untuk menyenangkan hati kalian. Gue cuma membaca apa adanya. Oke? Apa yang datang ke gue, apa inspirasi yang datang ke gue ucapkan. Di bacaan ini jadi jangan baper ya. Jadi bacaan ini gue akan mulai dengan mystical wisdom, oracle card, untuk dapet tema dari bacaan kalian. Terus gue akan bagi dua, ini antara kamu dan dia ya. Terserah mau ngambil kamu yang mana, yang dia yang mana, kalian yang lebih tahu sendiri situasi kalian ya. Yang jelas kamu, dia, dan outcome di tengah itu untuk single dan couple. Oke, akan gue bedain. Dan setiap ini gue ngambil situasi kalian, stresnya kamu apa, situasi dia apa, challenge-nya kamu apa, challenge-nya dia apa, dan tindakan, efforts, upaya kalian apa, efforts dan tindakan dia apa. Oke? Dan akan gue tutup dengan goddess guidance dari goddess guidance maksudnya akan gue tutup dengan oracle goddess guidance. Tapi gratitude, be grateful for all you have. Bersyukurlah dengan apapun yang kalian punya.
Tapi kalian memang lagi sudah berapa lama di bawah tekanan karena memang planet movements ya, di rumah kalian itu di Capricorn itu ada Saturn yang sangat-sangat strength banget ya, karena dia selalu meminta kita untuk disiplin, kerja keras, semua yang tentang foundation, structure, long term goals, semua yang solid butuh struktur yang solid ya kan. Itu Saturn, dan Saturn itu bawa karma. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan ya, Saturn itu lagi retrograde di rumah kalian, dan itu artinya saya lagi di rumahnya karena kalian ruled by Saturn ya. Jadi kalian spesifiknya kalian diminta untuk merevaluasi nilai-nilai kalian sendiri, struktur dan fondasi kalian sendiri ya, terlebih tentang hal yang lebih material dan duniawi ini, dengan tingkah laku kita, identitas kalian sendiri ya. Bagaimana kalian ingin dilihat di publik pun menjadi suatu yang harus kalian reevaluasi lagi, karena di rumah kalian juga ada Pluto. Pluto adalah planet transformasi ya, yang mana semuanya harus ada yang dirubah. Pluto dan Jupiter pun juga ada di kalian, semuanya retrograde. Nggak tahu kenapa gue bawanya. Oke, gue pakai ini ya. Ada apa dengan Capi di mid Juli dan mid Agustus? Asmaranya, ada apa dengan asmaranya Capi? Ada apa antara dia dan kamu? Situasi kamu, Cap, Six of Cups kebalik. Ini tegaknya kebalik. Kalian sudah cukup dengan nostalgia, kalian sudah cukup dengan soulmate, energi childhood sweetheart, energi mantan, energi twin flame. Kalian sudah cukup dengan itu. Kalian sudah mencoba release apapun karmik dari ikatan memori yang sudah. Challenge-nya kalian, Ten of Swords, transformasi, pembunuhan karakter, merubah diri, transformasi, untuk lahir kembali, untuk menjadi individu dengan identitas yang baru, a new you ya, suatu yang baru. Tindakan dan effort kalian, King of Wands, mantap. Energinya fire sign, mungkin kalian berurusan dengan energinya Aries, Leo, atau Sagittarius. Yang jelas buat gua secara personal, King of Wands itu Aries. Oke. Adalah new beginning, artinya menjadi leader dari hidup kamu sendiri ya. Kamu mulai sesuatu yang baru, kamu yang ambil kendali, kamu yang punya kontrol atas hidup kamu sendiri ya. By the way, Aries itu ada di Capricorn, Aqua, home, family, tradisi, emosional kamu, self care kamu, dan juga tentang fondasi kamu sendiri, dan sisi feminin kamu ya.
kamu menjadi leader dari di rumah kamu yang menentukan energi secara keseluruhan. The world ending, travel, the world, sesuatu yang berakhir, sesuatu yang komplit, sesuatu yang kalau lingkaran itu sudah kembali ke titik nol. The world itu energi Aquarius. Mungkin beberapa dari kamu berhubungan dengan seorang Aquarius, ya. Energi Aquarius lumayan besar berpengaruh di sini, ya. Dan ini artinya juga harapan-harapan untuk masa depan, ya, yang kamu lebih terinspirasi gitu, ya. Dan sesuatu yang ending ini malah membawa banyak harapan dan inspirasi yang membuat hidup kamu lebih hidup, yeah. Dan itu ada di energinya itu tentang income kamu, tentang apa yang kamu pegang sebagai value, pedoman hidup kamu, bahkan material possession kamu, harta benda kamu, segala macamnya, prioritas kamu. Okay. Yang harus diakhiri. Tenang, Kat. Di saat kita melepaskan, kita akan menerima. Artinya saat kita melepaskan, kita memberi ruang, ya, untuk sesuatu yang baru hadir. Jadi apapun yang kita lepaskan, entah itu materi, entah itu orang, okay, kita pasti akan dapat gantinya. One door close, another door open, ya. Ending, beginning. Jadi di saat kita melepaskan, kita juga artinya kita sudah siap untuk menerima, ya, berkah gitu, gratitude, okay, anugerah, bersyukur. Apapun yang kita punya, ya, itu hanya kalau memang tinggal ini gitu, ini A, B, C, terserah lah ya gitu. Kalau kita bisa bersyukur akan itu, ya, kita juga akan menerima hal yang jauh lebih baik. Kalau kita masih belum bisa melepaskan sesuatu yang membuat kita sakit, sesuatu yang membuat kita luka, memori bahkan, ya, artinya kita belum siap untuk menerima, bahkan memberi ruang kepada sesuatu yang memang berbeda dari luka-luka yang lama gitu. Nggak tahu kenapa, ya ini keluar aja, gue ngomong ke situ, mungkin berguna untuk beberapa dari kalian. Gue mau klarifikasi Six of Cups kebalik. Itu energinya mantan, energinya cem-ceman dulu waktu kecil, CLBK, ya kan, energi twin flame, energi soulmate, judgment kebalik. Ini judgment tegaknya, ya. Judgment kebalik. Energinya Scorpio, mungkin kalian dealing dengan Scorpio. Di antara teman-teman kamu ada yang Scorpio. Dan judgment itu artinya kebalik, ya. Tidak adanya rekonsiliasi atau tidak adanya unfinished business. Suatu hal yang masih open, masih ngambang, nggak clear.
Dan kalau judgementnya tegak, ya ini karma nih. Ini karma, Saturn. Artinya sudah terbayar. Ini belum. Karena judgementnya kebalik ya, dan tidak ada kesempatan kedua, artinya belum ada kesempatan kedua, itu tidak ada, atau sudah memang tidak ada, atau sudah. Jadi karena tidak ada kesempatan kedua, ya tidak ada rekonsiliasi. Dan sesuatu hal itu masih ngambang. Itu yang gue rasain. The Magician, energinya Gemini dan Virgo. Oke, Merkuri. Mungkin kalian berhubungan dengan Gemini atau Virgo. Ini Magician ini karena komunikasi di kesehari-harian kalian, ya, yang berhubungan dengan Gemini. Keseharian komunikasi kalian antara kalian di kesehari-hariannya, dan itu yang bermasalah. Dan gak, mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan jarak jauh, long distance relationship, ya, punya background kultur yang berbeda, agama yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Karena di sini involves travel atau relokasi. Magician tuh energinya mampu ya. Knight of Pentacles, energi Virgo. Progres yang sangat lamban. Dan dalam berkomunikasi pun sangat seret. Jadi energi Six of Cups ini ya, entah itu childhood sweetheart ya, atau mantan, atau ya pacar waktu kecil, atau soulmate, whatever ya, yang sudah istilahnya diambang ilfil. Sebenarnya kalian sudah merilis itu karena ya karena ini judgment tadi ya, judgment. Jadi rekonsiliasi itu nggak ada. Satu hal itu masih ngambang, progresnya nggak ada. Komunikasi sehari-harinya juga energi secara keseluruhan. Seven of Pentacles, kalian menanti, kalian lagi menanti, kalian lagi menunggu progres, dan sambil melihat progres itu ya. Knight of Pentacles, apa yang kalian sudah effort, waktu, intensi, fokus kalian, energi kalian yang selama ini kalian sudah berikan ke dia, itu kalian masih nunggu resultnya. Makanya judgment reverse.
Oke. Now, challenge-nya kalian, Ten of Swords, transformasi, lahir kembali menjadi individu yang baru. Klarifikasi. Three of Pentacles, kolaborasi, kerjasama, ya. Bisa ngeliatnya sih. Ya, whatever. Ten of Wands. Ini melepaskan semua beban, bersedia melepaskan semua beban, dan relokasi. Temperance, energinya Sagittarius. Mungkin kalian ada yang berhubungan dengan seorang Sagittarius. Ini artinya divine timing, healing, juga sabar. Sagittarius itu ada di rumah ke-12 kalian, artinya ending karma, closure ya, closure. Alam bawah sadar kalian diminta healing gitu. Challenge-nya adalah healing dari segala sesuatu yang memang sudah berakhir, termasuk identitas kalian sendiri yang selama ini kalian pegang, yang selama ini kalian ya istilahnya masker kalian sendiri yang selama ini kalian percayai adalah kalian, ya, itu sudah berakhir. Ten of Swords. Dan Ten of Wands adalah kalian siap melepaskan itu semua yang memang tadinya itu adalah passion kalian, itu jati diri kalian, karakter kalian yang kalian siap untuk lepaskan, bahkan untuk relokasi dan membuka diri untuk kerjasama. Oke, itu challenge kalian. Dan energi secara keseluruhan, Four of Wands, fondasi, rumah, properti, fondasi, struktur, stabilitas, kemapanan, atau rumah tangga. Yang memang bisa dirayakan. Fondasi berdasarkan kebenaran, ya. Tuh ada mataharinya di situ. Berdasarkan kebenaran, kebahagiaan yang solid. Oke. Tindakan dan effort sekalian, King of Wands ini, klarifikasi. The Hangman, tegap ya. Ini energi Pisces, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Two of Pentacles, kalian lagi memilih-milih antara dua orang atau dua keadaan, situasi, atau kalian sibuk dengan waktu dan energi kalian sendiri untuk menyeimbangkan dua keadaan. Five of Cups,
kalian sedih, kalian merasa kehilangan. King of Wands ini yang menurut gue adalah Aries, tapi mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Leo atau Sagittarius ya, karena di sini juga ada energi Sagittarius. By the way, si King of Wands ini ya, new beginning ini, energinya King of Wands itu adalah mulai sesuatu yang baru dan menjadi pilot dari hidupnya sendiri. Oke, dia yang pegang kendali. Diklarifikasi itu ada Pisces di sini ya, atau bisa dibilang kalian lagi mencoba untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda, okay. Atau kalian bisa juga dibilang lagi stuck ya, karena belum memahami, karena belum mendapatkan pencerahan, atau bisa dibilang kalian hanging ya, stuck dan hanging. Karena kalian sedang menimbang-nimbang dua keadaan. Kalian belum bisa memutuskan, karena dua ini ya adalah sebelum tiga ya, sebelum Three of Pentacles. Ini kalian sudah sibuk, kalian sudah tangan kalian sudah penuh, fokus kalian dan intensi kalian, energi waktu kalian sudah penuh. Oke. Yang membuat kalian tidak mampu berbuat apa-apa dengan Hangman ini ya. Dan ini juga bisa dibilang juga kartu pengkhianat. Mengkhianati dirinya sendiri. Yang membuat dia kehilangan. Dan kesepian. By the way, Pisces itu ada di energi Pisces itu ada di komunikasi. Dan bagaimana cara kita berpikir. Komunikasi tentang lingkungan dan lingkungan sekitar kita, tentang saudara-saudara kita sendiri, tentang bagaimana pengetahuan dan wawasan kita yang selama ini kita pernah pelajari, dan bagaimana kita melihat dari persepsi yang berbeda. Energi secara keseluruhan, the devil. Energi kalian sendiri, kaki. The devil itu energinya kalian sendiri ya. Ada sesuatu yang toksik atau ada sesuatu yang memang membuat kalian sangat terikat, entah itu secara seksual ya, karena memang kalian punya passionnya gitu ya, sangat mengikat gitu. Itu namanya udah soul connection kalau kayak gitu. Atau ada hal-hal yang membuat suatu situasi itu sangat addiktif, sangat meracuni, sangat nggak sehat, sangat bergantung, membuat kita sangat bergantung gitu. Oke. Lihat gambarnya deh. Dia terkucilkan di situ ya, di dunianya sendiri, dan setannya di atasnya menguasai kamu sehingga kamu stuck. Seperti yang gue bilang tadi, Pisces itu bisa dibilang pengkhianat terhadap dirinya sendiri. Dia istilahnya kenapa pengkhianat, traitor. Zaman dulu yang namanya pengkhianat itu hukumnya digantung dulu, zaman antik, zaman kuno.
digantung. Self sabotage, self sacrifice, ya, pengkhianat, mengkhianati diri sendiri. Dia selalu merasa kecil, bahkan gak hanya kecil, dia bahkan nyaman di dalam dunianya yang dikuasai oleh si devil ini. Apapun itu, entah itu status, entah itu pekerjaan, entah itu hobi, entah itu pasangan, entah itu relationship, entah itu orang, entah itu idealisme kamu sendiri, entah itu kepercayaan kamu sendiri yang membuat kamu nyaman di tempurung kamu. Energinya nggak jauh beda sama Sagittarius. Gue kemarin baru bacain Sagittarius. Cuman bedanya Sagittarius itu ada di sini dia. Posisinya ada di tindakan effortnya dia. The devil. Ini kamu the devilnya adalah energi keseluruhan dari King of Wands. Tahu nggak di bawahnya ada apa? Di bawahnya the devil ada apa? Ten of Cups. Ten of Cups. Alright. Kalau kamu berani ngusir itu si the devil, keluar dari tempurung kamu tadi, kamu akan nemuin the ultimate happiness. Antara takut dan cinta, fear and love. What you gonna do? Love or fear? Energi secara keseluruhan the word. Oke, gue pengen klarifikasi the word. Ace of Wands tapi kebalik. Sesuatu yang baru mau dimulai tapi tidak jadi. Jadi kayak hasrat keinginan yang kalian akhiri. King of Swords. Energinya Aquarius. Atau beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan Gemini atau Libra ya. Tapi kualitas ini energinya energi Aquarius buat gue personal, yang mana Aquarius itu ada di rumah kedua kalian, yaitu tentang income, tentang values, tentang prioritas kalian, tentang material position kalian, itu semua energinya. Jadi kamu sesuatu yang ending ini, the word ini, sesuatu yang ending ini yang membuat kalian penuh dengan inspirasi. The word itu kan energinya Aquarius juga, ya, yang membuat kamu terinspirasi untuk hal-hal yang menggairahkan di masa depan, tuh ya. Itu juga ada sangat pautan tentang income kamu sendiri, tentang etika dalam bekerja juga. Death, akhir, ending, transformasi, self transformasi itu udah. Kita harus membunuh jati diri kita yang lama, jati diri dan karakter kita yang lama untuk menjadi seseorang yang baru. The word ya. Death ini energinya Scorpio, dan Scorpio itu ada di antara teman-teman kalian sendiri. Entah kalian berhubungan dengan jadi entah kalian punya Scorpio di birth chart kalian, atau si dia punya Scorpio di birth chartnya mereka. Kalau kalian nggak tahu, energinya Scorpio itu adalah self transformasi. Pluto
Pluto itu planet yang rule Scorpio. Oke. Scorpio itu magnetik. Dia yang selalu nge-challenge orang-orang di sekitarnya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu energinya Scorpio. Karakter seorang Scorpio dalam. Oke, energi sekarang ke dia ya. Ini kalian dah ya, energinya ke dia. Situasi si dia saat ini. Lompat King of Cups. Ada cinta yang ku rasakan. King of Cups. Mungkin dia ini berhubungan dengan kalian berhubungan dengan Pisces, Cancer atau Scorpio. Ya. King of Cups itu buat gue lebih ke Pisces atau Scorpio. Oke. Yang artinya adalah karakternya adalah wisdom, wise ya, sangat bijaksana, sangat emotionally balance. Dia sangat secara emosional seimbang dan mampu mengontrol, menguasai emosinya dengan baik. Dan dia sangat memahami, sangat pengertian orang ya. Dan dia tidak mengumbar perasaannya. Challenge-nya dia strength. Ini energinya Leo. Oke. Kalian dia harus kuat. Dia lagi di challenge dia untuk menjadi yang kuat. Dan Leo itu energinya ada di rumah, home, family ya, emotional side, feminine side ya. Mungkin dia lagi berurusan dengan seorang wanita dalam hidupnya. Oke. Dan ini juga energinya tentang di rumahnya. Apapun yang dia pikir, yang dia maksud dengan rumah, entah merasa nyaman, kenyamanan itu sendiri juga bisa, rumah itu bisa di mana-mana. Diri kita sendiri pun bisa rumah. Ya, jadi dia harus menemukan kekuatan dalam batinnya dari dalam dirinya sendiri. Ya. Untuk apapun situasinya dia. Tindakan dan effortnya dia. Ace of Pentacles kebalik. Kenapa kebalik ya? Dia mengurungkan niatnya untuk memulai suatu yang baru. Dia ingin tindakannya dia ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata, sesuatu baru yang nyata. Entah itu komitmen, entah itu kontrak, entah itu opportunity. Ya, dan ini bisa juga rumah. Ya, ini juga bisa rumah atau properti. Atau pekerjaan yang diurungkan. Nanti kita klarifikasi, oke? Energi secara keseluruhannya adalah the moon. Rahasia. Segala hal yang tersembunyi. The moon. The moon itu tidak punya cahaya. Dia itu gelap. Segala sesuatu yang tersembunyi. Secrets. Misteri. Yang belum terungkap. Tentang emosional kita. Ini energinya Cancer by the way. Dan Cancer itu ada di rumah ketujuh kalian. Yaitu relationship, marriage, kontrak. Ada rahasia di situ. Ada yang tersembunyi. Ini nggak tahu kenapa gue insting gue ngomong self deception ya.
semua yang tidak tampak. New Moon in Cancer kemarin tanggal 20. Kita ada di kita masih di season New Moon in Cancer, 28 derajat di akhir Cancer. Semua tentang emosional kita, semua tentang home kita, semua tentang feminine side kita, yaitu emosional kita, dan semua tentang wanita yang ada di hidup kita, dan tentang kewanitaan dari kita. Oke. Dia punya masalah kewanitaan, setiap orang punya feminin dan maskulin ya. Feminin itu emosi dan maskulin itu lebih ke tindakan, praktek. Di bawahnya The Moon ini ada Eight of Swords ya. Terjebak di dalam perangkapnya sendiri. Karena 8 ini setelah 7. 7 adalah self deception. 7 itu adalah tidak menjadi diri sendiri. Dia ngumpet-ngumpet kan. Dia ngumpet-ngumpet. Yang di 7 Seven of Swords ya. Tidak berani menjadi dirinya sendiri, akhirnya dia ngumpet-ngumpet melakukan segala hal. Eight of Swords udah gak bisa ngumpet-ngumpet lagi, udah terjebak oleh perangkapnya sendiri, oleh pikirannya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Dan semua yang tidak terungkap itu adalah energinya dia. Oke. Gue pengen klarifikasi The Moon ya. Knight of Wands, energi Sagittarius, mungkin kalian berurusan dengan Sagittarius, atau ini energinya Sagittarius itu adalah player yang gampang keluar masuk seenaknya, datang dan pergi seenaknya ya. Semacam traveler yang ingin selalu kebebasan, ingin explore segala sesuatu ya. Dan energi Sagittarius itu di rumah ke-12, kalian sesuatu harus kelar. Dan ini karmanya. Mungkin dia memang seorang player. Memang dia seorang player yang memang harus kelar. Cukuplah bermain-main gitu. Five of Pentacles. Kehilangan nilai-nilai yang selama ini dia pegang. Kesepian. Kesedihan, sedih. Karena dia harus kehilangan yang menurut dia bernilai, ada nilainya gitu loh. Karena dia harus berubah. The Wheel of Fortune, karma, ini divine timing. Ini energi Sagittarius atau Pisces. Sagittarius ini kalau di astrologi modern Jupiter, ini energi Jupiter, energi Sagittarius. Kalau tradisional ancient astrologi ya, astrologi kuno, Jupiter itu di Pisces. Oke. Ini artinya roda harus berputar. Oke, sudah saatnya roda harus berputar. Karena kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin punya rezeki, roda ini harus berputar. Nggak bisa ditahan. Karma harus dibayar. Dan kalau karma ini sudah komplit gitu, kalau cycle-nya udah komplit,
dia akan membawa keberuntungan. Oke. Pisces di mana ya kalian? Rumah ketiga, komunikasi dan higher learning ya. Bagaimana kita berpersepsi, berpikir, melihat, memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi the moon ini energinya adalah player Sagittarius, kebebasan ya, kebebasan yang harus hilang atau nilai-nilai yang harus hilang karena dia harus berubah untuk memutar roda keberuntungan ini. Jadi misteri, rahasia, semuanya itu harus dibayar. Oke, dia diminta harus kuat. Challenge-nya. Energi secara keseluruhan dari The Moon, The Lovers in Reverse. Ini energi Gemini atau nih kalau tegak ya. Artinya pilihan kalau tegak. Adanya pilihan antara dua orang. Oke. Karena The Lovers relationship ya. Dia sudah memilih. Gemini itu ada di kebiasaannya dia sehari-hari dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam memberi pelayanan dan servis, dan bagaimana dia menggunakan waktu dan hidupnya, dan bagaimana dia melihat dan menganalisa segala sesuatunya, Dia sudah memilih untuk transformasi, untuk berubah. Dan di bawahnya The Lovers ada Justice, energi Libra. Libra itu ada di karir, reputasi, public image, dan status. Alright, gue pengen lihat klarifikasi situasinya dia, King of Cups ini. Kenapa King of Cups ya? Kalian berurusan dengan seorang Pisces atau Scorpio? Atau memang dia merasakan cinta dengan kamu? Tralala. The Tower, Scorpio. Seven of Swords. Tadi gue bilang apa? Dari 8. Dia terperangkap oleh kelakuannya sendiri yang suka ngumpet-ngumpet. Untuk menjadi dirinya sendiri, dia harus ngumpet-ngumpet. Two of Swords. Dan dia pun bingung, tanpa hatinya tuh digantung, sibuk dengan pikirannya sendiri, terjebak dalam pikirannya sendiri dan kebingungannya antara dua hal atau situasi yang dia sendiri juga nggak ngerti, nggak jelas. The Chariot, energi secara keseluruhan dari The King of Cups. Ini energinya Pisces. Kenapa gue nyebutin Pisces ya? Energinya mungkin ada beberapa dari kalian memang berhubungan dengan Pisces. Tapi ini energinya Cancer. Ya, Cancer itu di relationship-nya kalian, di rumah ketujuh kalian, relationship, marriage, dan kontrak. Dan sisi emosional, home, represent. Cancer itu represent itu. Yang mana King of Cups itu adalah The Tower.
Ini Scorpio, energi Scorpio ya. Yang dia lagi menghadapi fondasinya dia berantakan, lagi jatuh. Oleh karena kelakuannya dia sendiri ya, yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan mencuri-curi waktu atau peluang untuk bisa menjadi dirinya sendiri, menipu diri sendiri artinya. Two of Swords. Dan akhirnya bingung, jati diri saya di mana? Itu digantung. Challenge-nya the strength. Leo. Artinya adalah sekarang ya, Leo season. Klarifikasi dari the strength. Challenge-nya dia. Eight of Wands kebalik. Tidak adanya komunikasi dan bahkan tindakan, tidak ada tindakan, bahkan komunikasi, nggak ada actionnya. Ace of Cups, sesuatu yang baru, sesuatu cerita cinta yang baru. Page of Wands, tapi ada sesuatu baru yang dia ingin mengkomunikasikan sih. Energi secara keseluruhannya siapa? Kalian, the Queen of Pentacles ya. Mungkin kalian berhubungan dengan Taurus atau juga Virgo atau Capricorn seperti kalian juga ya. Tapi yang jelas ini energi buat gue personally, ini energinya Capricorn ya, yang nurturing ya. Challenge-nya ini dia harus menguasai the beast on them. Jadi apa namanya, their own animal. Jadi keberingasan hati dan dirinya sendiri dia pun harus kuasai. Oke, dia harus kuasai sehingga dia punya kekuatan dari dalam ya. Dan diklarifikasi dengan Eight of Wands kebalik ya. Eight of Wands kebalik, lihat burung-burung itu artinya kan komunikasi ya. Ini kalau kebalik artinya tidak ada komunikasi, bahkan tidak ada keinginan untuk mendekat gitu. Walaupun ada rasa cinta yang tumbuh, bahkan passion. Queen of Pentacles secara keseluruhan. Ini energinya dia ingin nurturing semua. Di bawahnya ada Queen of Cups. Kapi, lo diduain Kap. Tadi kan gue ngeliat ada The Lovers kebalik ya, lupa gue di mana. Ini ada energinya, ada dua Queen soalnya ya. Queen of Pentacles sama Queen of Cups. Earth sign sama water sign. Nggak hanya itu, ada 3 Cin. Queen of Wands,
nggak hanya dua, lu ditigain. Dengan Queen of Wands, ya kan, Queen of Cups. Queen of Wands itu yang sangat superb ya, dia sangat menonjol orangnya, happy goers deh. Dia orangnya nggak peduli sama apapun, dia cuman dia determine karakternya. Dia sangat gaul, dia sangat terbuka, easy going ya, seksi ya. Dan dia sangat determine dengan apapun goalnya. Dia sangat go gather. Itu energi Queen of Wands. Queen of Cups, dia sangat pengertian ya, water signs. Dia sangat pengertian, dia sangat dia sangat understanding, dia sangat mengerti tentang sangat pengertian lah, feminin banget ya. The Queen of Cups. The Queen of Pentacles, energi kalian itu sangat well grounded ya, pekerja, dan sangat dominan dalam bekerja ya. Juga sangat memperhatikan rumahnya, family-nya. Kita lihat klarifikasi tindakan dan effortnya dia. Ace of Pentacles kebalik. Kenapa kebalik ya? Three of Cups, ya kan? Three of Cups, reuni, rekonsiliasi, or pihak ketiga. Ada yang main dengan 3 orang sekaligus. The High Priestess, ini energi Pisces, deep knowing, tentang intuisi, tentang higher knowledge ya. Pisces, High Priestess, dia itu selalu netral. Dia itu tidak berpihak. Dan dia sangat menguasai hal-hal yang tidak tampak. Dia tahu karena intuisinya tajam. Queen of Swords, yang kurang ya kan, Queen of Swords, energinya Libra buat gue. Oke. Ini masalah status dan reputasi, karena ada di house ke-10 kalian. Dan Queen of Swords itu ya, dia berani mengungkapkan apa adanya ya, apa adanya. Dia berkata hanya berdasarkan kebenaran. Dia tidak sungkan-sungkan untuk memotong, ngekat apapun yang memang tidak sesuai dengan kebenaran. Energi secara keseluruhan, Page of Cups, ada tawaran cinta atau maaf. Ini
Ace of Pentacles kebaliknya juga bisa dibilang miss opportunity. Asli lo sama banget sama energinya Sagittarius. Coba deh lo nonton kemarin gue bikin Sagittarius ya, bacain Sagittarius. Banyak kemiripan. Oke, udah cukup. Eh, Ntar kita tengok lagi dah. Sekarang outcome buat single Cappy ya. Outcome antara kamu dia. Outcome untuk single Cappy. Seven of Cups. Wow. Tahu nggak gue ngeliat apa di jamnya 1111. Portal Gate ya 111 angel number. Nih Seven of Cups ini energi Pisces juga, yang artinya illusions, pilihan-pilihan, option-options yang membuat kamu terlena, mimpi-mimpi ya, kamu hidup dalam mimpi. Kamu masih nggak tahu apa yang kamu mau. Cappy single masih hidup dalam ilusi. Cappy couple outcome Ten of Cups. Kalian akan bahagia, the ultimate happiness. I'm happy for you deh. Three of Wands, energi di bawah decknya. Three of Wands, ini penantian. Kalian lagi menunggu sesuatu itu datang, karena kalian tahu itu pasti datang. Alright, okay. Goddess guidance dari universe untuk single Cappy di asmara. Udah berdua. Excel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Jadi Cappy single, kalian adalah channel untuk menyembuhkan. Kalian punya kuasa untuk menyembuhkan orang lain. Dan Saraswati, the arts, express yourself through creative activities. Kalian diminta untuk mengekspresikan diri kalian melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif. Medicine Woman. Oke, untuk Cappy couples. Wah ya. Oke. Bodies of water. Spend time near water such as a lake, river, or the ocean to recharge your batteries. Cappy couple, kalian diminta untuk detox, untuk recharge, ya, untuk menyembuhkan diri. Jadi kalian diminta dekat-dekat dengan air, karena air itu menyembuhkan. Water, be the water, be like water, my friend. Kalau Bruce Lee bilangnya gitu, be like water. Alright. Menurut gue sih solusinya buat kalian ya, buat kamu di sini adalah memulai sesuatu yang baru,
Tapi kalian harus tetap ngerti sebagai single ya. Kalian harus tahu maunya kalian apa. Hati kalian maunya apa. Jangan berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Artinya kalian gak punya standar. Kalau kalian punya standar, kalau kalian tahu maunya kalian apa, kalian punya standar. Option-option itu gak bikin bingung kalian. Kalian gak hidup dalam mimpi. Karena kalian tahu maunya kalian apa. Ada opsi masuk, kalian udah tahu. Ini sesuai gak apa mau gue? Enggak, tak, hilang. Ini sesuai gak? Enggak, hilang. Udah gak ada option lagi kan sebenarnya. Jadi di saat kita gak tahu maunya apa, option sekarang mau 3 orang ya, mau 3 cewek, mau 3 cowok, mau 4 cowok kan. Kalau lo nggak tahu maunya lo apa secara detail, oke, lo akan yang ini gini, yang itu gitu. Terus gimana dong? Bisa nggak semuanya digabungin? Maksud lo gitu kan? Ya nggak gitu juga kali ya. Lo punya kepribadian nggak? Pertanyaan gue kan gitu jadinya. Kalau lo nggak punya kepribadian, kalau lo nggak punya karakter, jelas aja lo nggak tahu apa mau lo. Lu terima apapun yang masuk, semua penawaran yang masuk ke lu perhitungkan gitu, karena lu selalu merasa kurang. Jadi gue mau yang itu, gue mau yang itu gitu, karena lu berangkat dari merasa kurang ini, kurang itu, ya kan. Makanya di sini the mystical wisdom bilang, bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Sebelum kita bisa mampu bersyukur dengan apapun yang kita punya, walaupun kita tidak punya apa-apa, dan itu adalah segalanya, ya. Dan kita bisa memberi nilai akan diri kita sendiri. Dan apa maunya kita tidak ditentukan oleh nilai-nilai offering gitu, penawaran-penawaran yang masuk. Gitu aja. Karena memang kita udah punya standar dan nilai tertentu dengan apa yang kita mau. Itu loh maksud gue. Alright, oke, gue tutup di sini. Makasih semuanya. Kalau emang bisa berguna buat kalian, gue juga ikut senang. Kalau kalian mau donasi, makasih banget. Jadi bisa gue untuk juga nambah-nambahin gue supply kartu ya. Bahkan kalau bisa memori, bahkan pulsa, whatever. By the way, kalau kalian terinspirasi dengan untuk mendonasi gue berapapun aja, di box di description gue ada link PayPal gue ya. Kalian kan rame ya, jadi sekecil apapun juga pasti akan bermanfaat buat gue. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau emang suka like dan share-nya. Untuk yang baru pertama kali datang, jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu bulan depan, atau kalau mau ngikutin tiap hari energi hari ini juga boleh. Gue ada selalu sedikit-sedikit agak-agak nge-vlog juga. Terus sama energi mingguan.